Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius bab 7 ayat 6, 12 dilanjutkan ayat 14 dengan judul perikop Hal yang Kudus dan Berharga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu di hari baru ini. Utuslah Roh Kudus pada kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar hati kami terbuka memilih jalan kebenaran yang mengokohkan iman dalam keteguhan roh yang baik dan benar, senantiasa menuntun kami pada kebijaksanaan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal yang kudus dan berharga. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyakkan kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu, tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, tema renungan kita hari ini adalah hal yang kudus dan berharga, adalah suara hati yang memilih. Situasi kehidupan membuat perbedaan, berpedoman pada hati yang memilih. Siapakah yang mengisinya, dan kitalah yang menentukan isinya. Marilah kita sejenak mendengarkan sepenggal lagu rohani yang dinyanyikan oleh dengan judul Dalam Hatiku. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, marhaban ya Allah ya Yesus. Subhanallah walhamdulillah, la haula wala quwwata. Dalam hati masuk ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku ya Yesus. Suara hati itu bisa menjadi ujian kepekaan hati terhadap situasi hati. Kadang-kadang suara hati menjadi harapan permenungan di akhir sebuah proses dan waktu. Untuk melangkah menuju proses dan waktu, kita akan menentukan suara hati yang bijaksana. Seperti dalam lagu tadi,
telah melewati proses dan waktu untuk melihat ke dalam hatinya, agar pantas layak menempatkan Yesus tinggal dalam hatinya. Dalam bacaan hari ini, suara hati diukur dari memberi barang dan melemparkan mutiara. Janganlah kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyakkan kamu. Kadang-kadang ketidaksabaran mengusir manusia dari suara hati dan terus-menerus menjauhkannya dari suara hati. Sekarang kita terbelenggu oleh sikap suara hati kita sendiri. Kita tidak mau lagi dengan apa yang disebut proses dan waktu. Timbal balik suara hati dalam pendekatan pelayanan kita dalam kehidupan bersama. Padahal sudah dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudari dan saudara yang dicintai Tuhan Yesus, apa sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini? Yang kita cari adalah jalan kebenaran. Dalam perumpamaan, Yesus menunjukkan dua pintu masuk yang harus dipilih manusia. Pertama, ada pintu yang sempit, yang membutuhkan suatu proses dan waktu, dapat melewati pintu yang akan mengantar manusia pada kehidupan sejati dan kekal. Hal ini kurang simpati, kurang diminati, tidak fans, ketinggalan zaman karena sempit dan jalannya sukar. Maka hanya sedikit orang yang berminat masuk melalui pintu itu. Kedua, ada pintu yang lebar dengan jalan yang besar, luas, tanpa proses dan waktu yang panjang. Kita bisa melewati, banyak diminati, sebab sungguh besar pintu itu, dan mulus, hotmis, lurus jalannya, cepat sampai menuju tujuan. Kecenderungan jalan ini terbuka lebar bagi setiap orang yang melewati. Mereka lupa akan proses dan waktu. Yesus mengingatkan kita untuk memilih jalan melalui pintu yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena proses dan waktu mematangkan kehidupan beriman akan Yesus. Dan Yesus mengharapkan kita jangan salah memilih jalan yang Yesus sudah lalui dalam waktu dan proses hidupnya. Agar kita disadarkan, wanti-wanti, was-was, mawas diri, bahwa setiap jalan manusia ada kesulitan, ada tantangan, ada lika-likunya. Kita menemukan jalan buntu dalam ketidaksamaan bertindak. Tapi apalah artinya sebagai pengikut Kristus kalau kita hadapi semua dalam doa karya hidup kita? Belum terlambat. Berjuanglah terus untuk membangun, menemukan, menghidupkan kehidupan kita dan sesama di atas dasar iman yang teguh, kuat dan kokoh, agar kita mampu menggantikan pintu masuk yang luas itu. Semoga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bergaul akrab dengan sabdamu dalam kitab suci. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan rahmat sabdamu melalui kesaksian hidup kami di tengah tata dunia zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini sepanjang masa. Amin.